sebuah final yang pantas untuk kita sebut sebagai final tergila sepanjang sejarah final Piala Dunia, bahkan sepanjang sejarah final turnamen besar. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan Piala Dunia 2022 akhirnya menghasilkan juara, yaitu Argentina. Dan ini artinya adalah bintang ketiga yang dimiliki oleh Argentina setelah mereka menjadi juara 78 bersama Mario Kempes ketika itu, 86 bersama Maradona, dan 2022 kali ini bersama Lionel Messi dan kawan-kawan. Bahwa Argentina adalah sebuah tim kuat yang pantas menyandang gelar juara, saya sudah sebut sejak awal Piala Dunia ini. 3 minggu lalu dalam video saya di sini Anda bisa lihat bagaimana Argentina memiliki segala modal untuk bisa menjadi juara, dan saya sebut Argentina sebagai salah satu kandidat kuat juara di situ. Dan juga bahwa Prancis adalah sebuah tim dengan kedalaman skuad yang sulit untuk ditandingi. Saya juga sebut di video ini, Anda bisa lihat di sini. Di situ sudah saya jelaskan semuanya bagaimana Prancis adalah sebuah kekuatan sepak bola yang pantas untuk diikuti oleh setiap negara. Nah, tetapi yang saya tidak mengira, dan barangkali Anda juga tidak mengira, adalah bagaimana final Piala Dunia 2022 menghasilkan sebuah final yang pantas untuk kita sebut sebagai final tergila sepanjang sejarah final Piala Dunia, bahkan sepanjang sejarah final turnamen besar sepak bola. Jadi ini adalah final yang betul-betul dahsyat, final yang bisa menciptakan agoni dan ekstasi, final yang tidak pernah diperkirakan akan seperti ini hasil akhirnya. Semuanya tersaji dalam drama selama 120 menit lebih di pertandingan final dini hari tadi. Dan mari kita lihat satu persatu, kita runut satu persatu apa kira-kira yang membuat final Piala Dunia 2022 ini menjadi sangat menarik. Pertama, yang kita lihat satu hal yang menarik yang membuat final ini begitu istimewa adalah kejutan dari sisi line up yang dipasang oleh kedua pelatih. Kita melihat di sini Argentina memang adalah sebuah tim yang layak disebut tim paling adaptif di Piala Dunia 2022. Saya sebut dalam preview final ini sebagai bunglon Argentina. Argentina dengan gaya bunglon yang itu merupakan sebuah kelebihannya. Bagaimana mereka ketika bertemu dengan Belanda di perempat final memainkan 5-3-2. Kemudian di putaran awal grup mereka bermain dengan 4-4-2 ketika bertemu dengan Saudi, ketika bertemu dengan Meksiko. Tapi kemudian berubah menjadi 4-3-3 ketika bertemu dengan Polandia. Di 16 besar mereka bertemu dengan Australia pakai 4-3-3, kemudian 5-3-2 lawan Belanda. Di semifinal mereka balik lagi ke 4-4-2 lawan Kroasia, dan di final ini bertemu dengan Prancis mereka stick ke 4-3-3. Jadi kita melihat di sini betapa sangat adaptifnya Argentina. Dan yang buat kejutan adalah ketika pelatih Lionel Scaloni berani memasang Angel Di Maria yang sebelumnya biasanya dia di sayap kanan, kali ini dipasang di sayap kiri. Satu hal juga yang menarik, yang menambah bumbu adalah keberanian pelatih Prancis Didier Deschamps dalam mengganti dua pemain kuncinya, yaitu Olivier Giroud dan Ousmane Dembélé di menit ke-41 untuk memasukkan Marcus Thuram dan juga Randal Kolo Muani. Jadi ini dua keputusan pelatih ini adalah salah satu faktor yang membuat betapa final Piala Dunia dini hari tadi adalah sebuah final Piala Dunia yang dahsyat, yang akhirnya outputnya kita melihat adalah sebuah pertarungan strategi, pertarungan taktik antara dua pelatih yang sama-sama masterclass. Nah, yang kedua kita melihat yang membuat final seperti sebuah drama adalah bumbu kontroversinya. Yang pertama tentu adalah kontroversi dari penalti Angel Di Maria. Tetapi kontroversi itu kemudian hilang seketika ketika kita melihat ada sebuah gol yang sangat indah, gol yang sangat cantik lewat 7 sentuhan yang kali ini dibuat atau diciptakan oleh Angel Di Maria. Nah, itu baru satu tahapan awal di mana 2 gol dari Messi, penalti Messi terhadap pelanggaran kepada Di Maria, kemudian gol dari Di Maria. Prancis tiba-tiba dia bisa membalikkan situasi, menyamakan kedudukan dari yang semula seperti hilang dari peredaran. Lalu di menit 80 Mbappe menciptakan gol lewat penalti, dan dalam kurun atau selisih 97 detik kemudian Mbappe bisa menyamakan kedudukan lagi-lagi lewat
masterclass-nya. Jadi dia seperti membuka jalan untuk kembalinya Prancis yang hingga menit ke-80 seakan-akan semua orang sudah meyakini bahwa Argentina yang bakal juara. Dan satu lagi kita melihat poin berikutnya adalah jual beli antara Mbappe dan Messi, terutama di extra time. Ini yang juga kembali menambah keindahan atau kegilaan laga final. Bayangkan bagaimana ketika Messi mencetak gol lebih dulu, membuat Argentina unggul lewat bola muntah dari Lautaro Martinez, dan itu diawali dengan offside yang sangat tipis. Offside di mana pantat Varane atau punggungnya Varane ini menghindarkan Lautaro Martinez dari situasi offside. Nah, kemudian itu dibalas lagi, jual beli Mbappe dan Messi ini adalah juga poin yang sangat menarik. Dibalas lagi oleh penalti dari Mbappe karena handsball dari Gonzalo Montiel. Ini adalah sebuah bumbu juga di mana Mbappe dan Messi saling bersaing, dan 3 gol atau hat-trick dari Mbappe ini membuat dia menjadi top skor di Piala Dunia 2022 dengan 8 gol. Kita tahu bahwa jumlah 8 gol top skor ini sudah cukup lama sebelumnya. Terakhir tercipta di tahun 2002 oleh Ronaldo Luis Nazario de Lima kepada Brasil, waktu itu menjadi juara. Dan setelah itu atau sebelum itu sangat jarang ada top skor Piala Dunia dengan jumlah gol 8. Kalau mau mundur ke belakang ada jumlahnya, yaitu 9. Itu Eusebio pada waktu Piala Dunia 66 di Inggris, atau Gerd Müller itu 10 gol pada waktu Piala Dunia tahun 70 di Meksiko. Jadi 8 gol dalam satu Piala Dunia ini adalah sebuah kedahsyatan juga. Nah, kita melihat momen apa lagi yang membuat final Piala Dunia ini terasa seperti sebuah kegilaan. Anda bisa lihat momen-momen terutama pada situasi atau waktu injury time atau waktu extra time. Kita melihat pertama adalah yang paling akan tertancap dalam benak adalah penyelamatan dari Emiliano Martinez terhadap Randal Kolo Muani. Itu menjelang menit-menit terakhir pertandingan. Dan berikutnya juga itu dibalas oleh sundulan dari Lautaro Martinez yang melenceng. Itu juga di menit-menit terakhir perpanjangan waktu. Itu adalah sebuah drama yang bakal lama sekali tertancap dalam benak kita. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana Marcus Thuram itu pada kurun 90 menit sempat mengalami momen ketika dia mendapatkan kartu kuning di kotak penalti. Semua orang pendukung Argentina mungkin seperti berhenti detak jantungnya karena merasa atau menganggap bahwa itu adalah penalti untuk Prancis, tapi ternyata itu adalah kartu kuning untuk Marcus Thuram. Dan setelah momen itu diikuti kemudian oleh tendangan dari Messi, tendangan sangat keras yang kemudian berhasil diselamatkan oleh Hugo Lloris lewat save tangan kiri. Itu betul-betul momen injury time yang sangat dahsyat. Di 90 menit, injury time 90 menit, kemudian di injury time perpanjangan waktu. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang betul-betul juga Anda pasti akan selalu ingat bahwa final Piala Dunia ini adalah sebuah momen penasbihan bagi Lionel Messi. Bagaimana pada usia 35 tahun dia bisa menjadi pemain yang mencetak gol dari sejak putaran grup, 16 besar, perempat final, per 8 final, 16 besar, perempat final, semifinal dan juga final. Kemudian dia juga meraih bola emas sebagai pemain terbaik. Kemudian akhirnya dia menjadi juara Piala Dunia. Kemudian dia juga menciptakan 7 gol dan 3 assist. Artinya ini adalah gol involvement terbanyak di turnamen ini. Dan kemudian kita juga melihat rekor 26 laga Piala Dunia, memecahkan Lothar Matthäus, dan juga menit bermain terbanyak. Jadi ini adalah momentum yang sangat luar biasa bagi Lionel Messi, sehingga banyak yang menyebut bahwa perdebatan greatest of all time itu sudah selesai di 2022 ini. Silahkan Anda menilai siapa yang paling baik di Piala Dunia. Nah, satu lagi saya mengingatkan, ada sebuah momentum yang Anda tidak boleh lupa, bahwa setiap tim ini butuh seorang pemain yang bisa dibilang dia ini adalah kartu truf. Nah, selain Messi tadi, saya melihat Argentina ini punya kartu truf dari diri Angel Di Maria. Jadi kalau kita melihat
di 6 final sebelumnya yang sudah dijalani oleh Argentina ya, 6 final Copa 07, Olimpiade 08, kemudian Piala Dunia 2014, kemudian Copa 2015, Copa 2016 dan Copa 2021 di mana Argentina bisa menembus final. Itu Argentina hanya bisa membuat 2 gol dan 2 gol itu dibuat oleh Angel Di Maria. Itu pada waktu Olimpik ketika mereka menang dan juga Copa 2021 ketika mereka menjadi juara. Nah, catatan itu bertambah tahun ini ketika Angel Di Maria juga mencetak gol. Artinya 3 gol Angel Di Maria ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Argentina untuk bisa merebut gelar juara. Jadi hanya ada 2 pencetak gol dalam 7 final Piala Dunia 7 final terakhir di turnamen besar yang dijalani oleh Argentina selain Angel Di Maria, ketambahan Lionel Messi. Itu 2 gol dari penalti. Maksud saya 1 gol dari penalti dan 1 dari bola muntah terhadap tendangan dari Lautaro Martinez. Tapi Di Maria sisanya dia membuat 3 gol. Ini menunjukkan bahwa Di Maria adalah kartu truf bagi Argentina. Nah, satu hal juga yang menarik kita melihat di sini bahwa Argentina menjadi juara bukanlah sebuah tim yang paling atraktif, sebuah tim yang paling indah, sebuah tim yang paling menghibur. Tetapi Argentina menunjukkan bahwa untuk menjadi juara ada beberapa syarat-syarat atau ada beberapa catatan yang memang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa untuk menjadi juara Piala Dunia Anda tidak perlu menjadi tim yang hebat di penyisian grup. Itu dibuktikan oleh Argentina. Bagaimana semuanya deg-degan ketika Argentina kalah di partai pertama lawan Arab Saudi. Dan di menit 45 menit pertama ketika lawan Meksiko, mereka tidak bisa kunjung menjebol gawang Meksiko. Yang artinya itu adalah membuat kesempatan mereka untuk bisa lolos dari putaran grup ini semakin tipis. Tapi akhirnya Lionel Messi bisa memecah kebuntuan ketika lawan Meksiko. Jadi nggak perlu bisa tampil hebat di putaran grup untuk bisa jadi juara. Nah, kemudian yang kedua, harus bisa adaptif terhadap situasi lawan, kekuatan lawan, harus bisa antisipatif. Itu yang kedua. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana formasi Argentina selalu berganti dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Kemudian harus bisa memberikan sebuah spark dalam situasi tertentu seperti sebuah korek ya, nyala. Jres seperti itulah. Nah, itu ditunjukkan oleh superstar seperti Messi dan juga support sistemnya. Jadi Messi di situ dia adalah sebuah percikan itu tadi, kemudian ada support sistemnya yang semuanya mendukung Messi, dan itu seperti tergambar juga dalam ketika Argentina 86 dan juga Argentina 78. Jadi ada superstar dan support sistemnya. Kemudian resilient, ulet, harus ulet. Kita melihat Argentina 2 kali berhasil dikejar setelah unggul 2-0 lawan Belanda perempat final, kemudian lawan Prancis di final, tetapi mereka tidak patah arang, resiliennya keluar, tetap bertarung habis-habisan, sehingga kemudian mereka di 2 pertandingan itu bisa menang adu penalti. Nah, kemudian syarat lainnya adalah harus punya kekuatan dalam penalti shootout atau adu tendangan penalti ya, seperti di setiap turnamen besar selalu harus ada kemampuan untuk bisa memenangi adu penalti, seperti yang dilakukan oleh Italia misalnya di Euro 2021 juga melewati 2 adu penalti, dan juga Argentina tahun ini juga melewati 2 adu penalti. Nah, berikutnya adalah keseimbangan tim. Jadi sebuah tim nggak bisa harus berat dari sisi menyerang atau berat saja dari sisi pertahanan, tapi juga harus imbang. Defense harus betul-betul kuat, harus tangguh, harus dahsyat, punya kiper yang top. Nah, kemudian lini serangnya juga bisa memberikan apa yang saya katakan tadi sebagai sebuah percikan atau sparks. Nah, itulah kira-kira gambaran mengapa final Piala Dunia 2022 ini menjadi salah satu final tergila sepanjang sejarah yang pernah kita saksikan atau pernah setidaknya saya saksikan. Silakan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.